Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koirunisa dengan NIM 230401119. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulir, jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Yang pertama ada formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Adapun jenis dari formulir tersebut yaitu surat order penjualan, surat permintaan pembelian, bukti penerimaan kas, dan bukti kas keluar. Kedua, jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Jenis jurnal ada 4, yaitu jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang secara kredit, jurnal penerimaan kas digunakan mencatat penerimaan kas atau tunai atau setara tunai. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, jurnal pengeluaran kas digunakan mencatat pengeluaran kas tunai atau setara tunai. Ketiga, buku besar adalah pengelompokan akun sejenis dalam satu periode akuntansi dan berperan dalam penyusuran laporan keuangan. Fungsi dari buku besar ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat untuk meringkas segala data transaksi yang berasal dari jurnal, yang kedua sebagai dasar penggolongan transaksi yang terdapat pada jurnal, yang terakhir sebagai alat penggolongan data keuangan dan mengetahui keadaan rekening yang sebenarnya. Yang terakhir ada buku pembantu. Buku pembantu adalah buku besar yang mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan beserta perubahannya. Buku pembantu memiliki 2 jenis, yaitu buku pembantu piutang yang memuat catatan mengenai piutang secara terperinci berdasarkan nama pemasok. Yang kedua ada buku pembantu utang yang memuat catatan mengenai utang secara terperinci berdasarkan nama pemasok. Berikut adalah contoh kasus dari UD Samir per 30 Juni 2019. Pada transaksi di UD Samir ini terdapat penjualan tunai, pembelian tunai, penjualan kredit, pembelian kredit, dan terdapat retur penjualan dan retur pembelian. Berikut ini adalah contoh dari dokumen faktur penjualan. Dokumen faktur penjualan ini adalah bukti tagihan yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk konsumen atas pembelian sejumlah barang. Faktur penjualan ini memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Yang kedua ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini adalah kas yang diterima perusahaan yang bersifat dapat segera digunakan, baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Yang ketiga ada faktur pembelian. Faktur pembelian adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa berisikan informasi mengenai pemesanan barang atau jasa yang hendak dilakukan oleh pembeli. Faktur pembelian ini bisa juga disebut dengan invoice pembelian. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang kas bahwa telah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan pembayaran maupun pelunasan. Berikut ini adalah pencatatannya pada jurnal khusus pembelian, yaitu pada 6 Juni PT Rembulan membeli barang dagang sebesar 2.700.000 di debit pembelian, lalu dikredit utang dagang karena pembelian dilakukan secara kredit. Begitu juga pada tanggal 18 Juni, PT Rembulan membeli barang dagangan sebesar 1.750.000. Jadi jumlah akhir dari jurnal khusus pembelian PT Rembulan ini adalah Rp4.450.000. Selanjutnya jurnal khusus pengeluaran kas. Pada 3 Juni UD Samir membayar utang dagang sebesar 2.200.000 kepada PT Rembulan. Tanggal 13 Juni membayar utang dagang kepada PT Gemilang sebesar Rp2.550.000. 16 Juni membeli barang dagangan secara tunai sebesar Rp2.500.000. Pada 21 Juni melunasi utang kepada PT Perkasa sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya jurnal khusus penjualan. Pada 4 Juni dijual barang dagangan kepada toko Dahlia sebesar 2.600.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Maksud dari 2/10 ini, apabila membayar dalam jangka waktu 10 hari maka mendapat diskon sebesar 2%. Lalu pada 17 Juni dijual kepada toko Melati sebesar 3 juta, syarat pembayaran 2/15 N/30. Apabila dibayar dalam jangka waktu 15 hari maka mendapat potongan harga sebesar 2%. Pada 22 Juni dijual lagi kepada toko Melati sebesar 2.400.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Yang artinya apabila dilunasi dalam kurun waktu 10 hari maka mendapat diskon sebesar 2%.
Selanjutnya, jurnal khusus penerimaan kas yang mencatat penjualan secara tunai dan pelunasan piutang. Pada 2 Juni, toko Melati melunasi piutang sebesar 2.650.000, 7 Juni toko Dalina melunasi piutang sebesar 2.250.000, 10 Juni toko Mawar melunasi piutang dagang sebesar 2 juta, lalu 11 Juni dijual barang dagang secara tunai sebesar 1.800.000 di penjualan letak di kredit, lalu mendapat potongan 5% sebesar 90.000, potongan penjualan 10.000 di debit kas sebesar 1.710.000 di debit. Pada 15 Juni, toko Dahlia melunasi piutang sebesar 2.600.000. Adapun jurnal umum dari perusahaan dagang yaitu untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus. Contohnya itu ada retur pembelian dan pengurangan harga, retur penjualan dan pengurangan harga, serta transaksi lainnya. Berikut ini adalah jurnal umum dari UD Samir per 30 Juni 2019. Pada 8 Juni terjadi retur pembelian dan pengurangan harga pada PT Rembulan sebesar 200.000. Pada 19 Juni terjadi retur penjualan dan pengurangan harga pada toko Dahlia sebesar Rp300.000. Ini ada rekapitulasi jurnal khusus. Ini adalah gambaran ringkasan keseluruhan transaksi yang terdapat pada jurnal khusus yang disajikan sesuai dengan akun masing-masing. Rekapitulasi ini didapat dari saldo akhir masing-masing jurnal khusus dalam perusahaan dagang tersebut. Berikut ini adalah pencatatan buku besar dari UD Samir per 30 Juni 2019, di mana buku besar ini dicatat berdasarkan kelompok akun masing-masing dan berpatok kepada rekapitulasi jurnal khusus yang telah dibuat. Penjelasan utang dan piutang pada UD Samir. Transaksi utang dan piutang UD Samir pada bulan Juni 2019 diantaranya meliputi pembelian dan penjualan kredit, pembayaran utang dan piutang. Pencatatan transaksinya dilakukan pada jurnal, buku besar, dan buku pembantu untuk menunjukkan saldo utang sebesar 1.050.000 dan saldo piutang sebesar 2.750.000. Ini adalah buku besar pembantu piutang UD Samir, buku besar pembantu piutang dagang Melati. 17 Juni penjualan barang dagang sebesar 3 juta. 22 Juni penjualan barang dagang sebesar 2.400.000. Lalu diterima pembayaran piutang sebesar 2.650.000 sehingga saldo akhir dari piutang sebesar 2.750.000. Buku besar pembantu utang UD Samir, buku besar pembantu utang PT Gemilang. 1 Juni saldo utang sebesar 2.550.000, lalu dilakukan pembayaran utang pada 13 Juni sebesar 2.550.000. Buku besar pembantu utang pada PT Perkasa. 1 Juni saldo utang sebesar 2.550.000, lalu dilakukan pembayaran utang sebesar 1.500.000 sehingga saldo akhir utang sebesar 1.050.000. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini menggambarkan proses pembelian tunai barang dari supplier mulai dari permintaan harga, penerimaan barang, pembayaran hingga pencatatan stok barang di gudang. Langkah-langkahnya adalah meminta daftar harga, menerima barang, melakukan pembayaran, dan mencatat stok serta pembelian. Selanjutnya, flowchart ini menggambarkan proses penjualan tunai dari penerimaan pesanan hingga pembukuan keuangan dengan melibatkan kasir, dapur outlet, dan leader outlet. Proses dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan oleh kasir dan diteruskan ke dapur untuk penyiapan pesanan, kemudian selesai dengan pencatatan keuangan oleh bagian finance dan accounting. Selanjutnya, flowchart penjualan kredit. Mulanya pelanggan membuat daftar pesanan barang dan surat permohonan kredit yang dimana akan dibuatkan dan diterima oleh bagian penjualan. Lalu apabila dokumen tersebut memenuhi syarat, maka akan langsung dikirim ke bagian gudang dan dicek barangnya. Apabila bank ready, maka bagian gudang akan segera mengemas pesanan pelanggan dan mengonfirmasi ketersediaan barang pada bagian penjualan. Bagian penjualan lalu akan membuat surat order penjualan. Setelah siap, maka barang siap dikirim kepada konsumen. Saat barang sudah sampai, maka konsumen harus menandatangani dan mengonfirmasi dokumen penerimaan barang tersebut. Setelah itu, pada bagian keuangan akan dilakukannya pencatatan piutang atas dasar dokumen surat tanda tangan pelanggan tadi. Selanjutnya ada flowchart buku besar. Yang pertama, proses dimulai dengan kasir melakukan penyiapan bukti transaksi dan dihasilkan bukti transaksi sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama disimpan sebagai arsip berdasarkan tanggal, sedangkan rangkap kedua dikirim ke bagian accounting. Di bagian accounting, bukti transaksi atau dokumen tersebut kemudian dilakukan proses pembukuan guna membuat jurnal umum yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Setelah semua transaksi tercatat di jurnal, maka dilakukan pembuatan raca saldo dan dihasilkan kertas kerja.
Dari kertas kerja tersebut kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan dan dihasilkan lembar laporan keuangan sebanyak 2 lembar. Setelah itu, di bagian manajer laporan keuangan tersebut kemudian diperiksa dan dilakukan persetujuan. Jika laporan tersebut tidak disetujui, maka akan kembali ke laporan keuangan awal dari accounting. Jika laporan tersebut disetujui, maka akan dilakukan pembuatan laporan penutupan yang akan menjadi laporan dalam penutupan akhir bulan. Kesimpulannya, formulir merupakan sebuah dokumen sebagai dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal, di mana jurnal merupakan catatan akuntansi pertama pada proses akuntansi. Maka dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang dan dicatat dengan baik agar tidak ada kesalahan ketika dikelompokkan ke dalam buku besar. Buku pembantu juga haruslah tepat karena berperan mencatat rincian akun tertentu dalam buku besar yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan keuangan secara tepat dan benar.